Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sinta Rahmatul Ummah dari Tadris Matematika kelas A semester 5. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai metode transportasi, yaitu mencari solusi optimal dengan metode stepping stone. Oh ya, metode stepping stone itu apa sih? Ada yang tahu nggak kalian? Untuk mengetahui apa itu metode stepping stone, mari kita simak penjelasan berikut. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah program linier, untuk mempelajari lebih dalam mengenai materi stepping stone, untuk menentukan hasil layak pertama, dan untuk menguji keoptimalan hasil layak pertama. Apakah kalian sudah siap belajar metode stepping stone? Nah, metode stepping stone adalah suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal. Metode ini digunakan untuk menggeser petak batu atau stone ke tempat baru berdasarkan hasil evaluasi pada semua area yang kosong atau tidak ada stone. Nah, dalam menentukan jalur penyusunan stepping stone, terdapat beberapa syarat yang harus kita ketahui, yaitu arah yang diambil bisa searah jarum jam maupun berlawanan arah dalam membuat jalur jam atau jalur tertutup. Maaf ya. Hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak. Jalur hanya mengikuti kotak yang terdapat stone, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Kotak yang terdapat stone maupun tidak terdapat stone dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur dapat melintasi dirinya sendiri. Sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar hanya kelihatan pada setiap baris dan kolom jalur itu. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah transportasi dengan menggunakan metode stepping stone, diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan hasil layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau metode pojok kiri atas, atau biasa dikenal dengan metode NWC. Yang kedua yaitu menguji penyelesaian awal, apakah sudah optimal atau belum. Ulangi langkah kedua hingga pada ZIC variabel non-basis, apakah sudah kurang dari sama dengan 0. Nah, berikut ini saya tampilkan contoh soal di mana soal ini kita akan selesaikan menggunakan metode stepping stone. Kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, solusi pertama kita akan tentukan alokasi dengan menggunakan metode NWC, sehingga dihasilkan tabel seperti berikut. Nah, kenapa ini 56, 46, 36, 36, dan 41? Nah, kita ingat kembali, metode NWC itu cara pengerjaannya kita lakukan dari pojok kiri atas dari sini ya. Jadi yang dialokasikan itu hanya kotak ini saja. Jadi pojok kiri atas 56. Kita lihat dari demannya. Demannya 102 dan sebenarnya 56. Mana yang lebih kecil? 56. Nah, kita taruh di Jakarta A. 56 menjadi habis 0. 102 dikurangi 56, 46. Di sini sudah 0 sehingga suplai pada Jakarta ini tidak bisa digunakan lagi. Maka ia bergerak ke bawah. 46 dan 82. Lebih kecil yang mana? 46. 46 kita letakkan di Bekasi A. Seterusnya sampai menghasilkan hasil seperti ini, suplai seperti ini. Dan jalurnya seperti ini. Ini merupakan jalur NWC ya. Sehingga kita bisa menemukan biaya total yang pertama yaitu
8 dikali 56 ditambah 24 dikali 46 ditambah 15 dikali 36 ditambah 9 dikali 36 ditambah 24 dikali 41, hasilnya 3400. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan metode menggunakan metode stepping stone. Nah, tahap pertama kita lihat kotak yang kosong. Dari kotak tersebut kita dapat memulai loncatan pada kotak yang terdapat stone dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang pertama, kotak yang kosong ada di Jakarta A. Dia akan bergerak kemana? Kita ibaratkan 0 ini adalah air ya, dan 56, 46, 36, 36, dan 41 ini merupakan batu. Jika kita bergerak ke kanan, maka kita akan tenggelam. Kita ke kiri atau ke bawah, kita tidak akan tenggelam karena ini merupakan batu. Nah, sehingga jalurnya seperti ini. Dan tandanya selalu positif, negatif, positif, negatif. Kenapa? Karena ini sudah ketentuan ya, ketentuan dari metode NWC. Sehingga kita temukan hasil dari Jakarta B adalah 5. Selanjutnya kita lihat lagi kotak yang kosong, yaitu di Jakarta C. Jalurnya kemana? Ya, dia melakukan lompatan jarak jauh ke Jakarta A, kemudian ke Bekasi A, lalu ke Bekasi B, lalu ke Tangerang B, ke Tangerang C, dan kembali ke awal. Dan tandanya pasti positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kita temukan hasil dari Jakarta C yaitu -7. Selanjutnya lagi kita cek lagi kotak yang kosong. Dia ada di Bekasi C. Dia akan bergerak kemana? Jalurnya yaitu, nah, dia bergerak ke kiri. Dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Dan tandanya pasti positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari kotak Bekasi C yaitu -14. Selanjutnya kita cek lagi kotak yang kosong. Yang terakhir ada di Tangerang A. Dia akan bergerak kemana? Ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Dan tandanya positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kita temukan hasil dari Tangerang A yaitu -2. Nah, dapat kita simpulkan dari hasil-hasil ini yang paling terkecil adalah -14. Ini merupakan jalur dari -14. Karena suplai dari -14 atau Bekasi C ini adalah 36, 36, dan 1, mana yang lebih kecil? 36. 36 ini digunakan untuk mengurangi atau menambahkan, sehingga suplai-suplainya ditambahkan atau dikurangkan dengan 36, dan kita akan menghasilkan nilai baru yaitu 36, 0, 72, dan 5. Nah, ini setelah sudah kita dapatkan hasil baru, maka kita juga dapat menentukan kolom baru juga. Ini yang saya warna kuning ini ya, ini merupakan hasil yang baru tadi. Sehingga biaya total yang kedua yaitu 8 dikali 56 ditambah 24 dikali 46 dikalikan 16 dikali 36 ditambah 9 ditambah kali 72 ditambah 24 kali 5, hasilnya 2896. Tahap yang kedua, karena di tahap pertama hasilnya belum optimal atau masih terdapat negatif, maka kita bisa melakukan evaluasi kembali dengan hasil yang baru yang ada di slide sebelumnya yang di warna kuning ini ya. Caranya sama, yaitu kita cek kotak yang kosong lagi, yaitu Jakarta B. Dia akan bergerak kemana? Jalurnya yaitu dia bergerak ke kiri, kemudian ke bawah dan melakukan lompatan jarak jauh, dan ke bawah lagi, ke kiri, kemudian kembali ke awal. Jadi jalur-jalur ini tidak harus berbentuk persegi ya, dia juga bisa mengarah kemana saja asal dia pas kembali ke semula lagi. Sehingga, dan tandanya ini pasti positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari Jakarta B yaitu 19. Selanjutnya kita cek lagi kotak yang kosong.
yaitu Jakarta C. Dia akan bergerak kemana? Apakah dia akan melakukan loncatan jarak jauh ke Jakarta A atau ke bawah? Ya benar, dia melakukan loncatan jarak jauh, kemudian ke bawah, kembali dengan loncatan jarak jauh, dan kembali ke semula. Dan tandanya ini pasti positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari Jakarta C yaitu ini 7. Selanjutnya kita cek kotak yang kosong pada Bekasi B. Dia akan bergerak kemana? Dia bergerak ke bawah, kemudian ke kanan, ke atas, dan kembali ke awal. Dan tandanya positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kotak Bekasi B yaitu 14. Dia caranya tinggal menjumlah, mengurang ya. Kemudian dapat kita simpulkan dari Jakarta B 19, Jakarta C 7, Bekasi B 14, dan Tangerang A min 16. Manakah yang paling kecil? Ya, min 16. Ini merupakan tabel dari Tangerang A ya. Dan jalur-jalurnya suplainya ada 46, 36, dan 5. Mana yang paling terkecil? Suplai yang paling terkecil yaitu 5. Dengan 5 ini kita bisa mendapatkan nilai baru, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan suplai-suplai ini, jalur-jalur ini dengan 5, sehingga didapatkan hasil ini 41, 5, dan 0. Ini merupakan nilai baru. Nah, setelah sudah didapatkan hasil baru, maka dapat ditentukan kolom yang baru juga. Ini yang saya warna kuning ini merupakan nilai-nilai baru, kolom-kolom baru. Sehingga kita temukan biaya total yang kedua atau yang ketiga ya. Yang ketiga ya, yaitu 8 dikalikan 56, 41 dikalikan 24, 16 dikalikan 5, 9 dikalikan 72, dan 16 dikalikan 41 yaitu 2816. Nah, apakah di sini sudah selesai? Belum ya, karena tadi masih terdapat nilai yang belum optimal. Nah, pada tahap ketiga, karena di tahap pertama dan kedua hasilnya belum optimal, maka kita bisa lakukan evaluasi kembali dengan hasil yang baru di slide sebelumnya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita cek kotak yang kosong lagi, yaitu ini, Jakarta B. Dia akan bergerak kemana jalurnya? Nih, dia bergerak ke kiri, ke bawah, melakukan loncatan pada Tangerang A, dan kembali lagi ke Jakarta B. Dan tandanya pasti positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nih, positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari Jakarta B yaitu 19. Selanjutnya, kita cek lagi kotak yang kosong, yaitu Jakarta C. Dia akan kemana? Bergerak kemana? Nih, dia melakukan loncatan jarak jauh ke Jakarta A. Dan tandanya positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari kotak Jakarta C ini yaitu 7. Selanjutnya kita cek lagi kotak yang kosong, yaitu Bekasi B. Jalurnya kemana? Nih, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas, dan tandanya positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari kotak Bekasi B yaitu -2. Kita cek lagi kotak yang kosong. Ini tinggal satu ya, yaitu Tangerang C. Dia akan bergerak kemana? Ke atas, melakukan lompatan jarak jauh, kembali ke bawah, dan kembali ke tempat semula. Dan tandanya pasti positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari Tangerang C ini merupakan atau yaitu 16. Sehingga dapat disimpulkan dari Jakarta B 19, Jakarta C 7, Bekasi B -2, dan Tangerang C 16. Manakah yang lebih kecil?
Nih, minus 2 ya. Ini merupakan tabel dari Bekasi B. Suplai-suplainya ada 41, 5, dan 72, 0. Mana yang lebih kecil? 5. Nah, 5 ini yang digunakan untuk menjumlahkan atau mengurangkan suplai-suplai yang lainnya, sehingga kita dapat menghasilkan nilai yang baru. Ini nilai barunya yaitu 5, 36, 10, dan 67. Ini merupakan nilai baru. Nah, setelah kita dapatkan nilai baru, maka kita juga dapat menentukan kolom yang baru juga seperti sebelumnya. Ini yang saya warna kuning ini ya. Setelah itu, kita temukan lagi biaya total yang keempat, yaitu 8 dikalikan 56 ditambah 24 dikali 36 ditambah 5 dikali 15 ditambah 16 dikalikan 41 ditambah 16 kali 10 ditambah 9 dikali 67, hasilnya 2806. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Karena di tahap pertama, kedua, dan ketiga hasilnya belum optimal, maka kita bisa melakukan evaluasi kembali dengan hasil yang baru yang ada di slide sebelumnya tadi ya. Ini yang saya warna kuning ini. Langkahnya kita cek kotak yang kosong, yaitu di Jakarta B. Dia akan bergerak kemana jalurnya? Nah, ini. Dia akan bergerak ke kiri, ke bawah, ke kanan, dan kembali ke atas. Dan tandanya pasti positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari Jakarta B yaitu 5. Selanjutnya kita cek lagi kotak yang kosong, yaitu di Jakarta C. Dia akan bergerak kemana? Ya, dia melakukan lompatan jarak jauh ya. Nih, dan tandanya positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil dari Jakarta C yaitu 7. Dan selanjutnya kita cek lagi kotak yang kosong, yaitu di Tangerang C. Ini ya. Dia akan bergerak kemana jalurnya? Nih, dia melompat ke Bekasi C, kemudian ke Bekasi B, kembali ke Tangerang B, dan kembali ke Tangerang C. Dan tandanya pasti positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kita temukan kotak Tangerang C yaitu 14. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari Jakarta B yaitu 5, Jakarta C 7, dan Tangerang C 14. Yang lebih kecil yaitu 5. Nah, ini merupakan tabel dari Jakarta B. Suplai dari Jakarta B ini ada 56, 36, dan 5. Mana yang paling kecil? 5. 5 ini yang digunakan untuk menentukan nilai baru, yaitu menjumlah atau mengurangkan dengan 5. Sehingga kita temukan hasil baru yaitu 5, 51, 41, dan 0. Nah, apakah ini sudah optimal? Ya, ini sudah optimal ya, karena sudah tidak terdapat nilai yang negatif. Nah, setelah kita dapatkan hasil baru, maka dapat ditentukan kolom yang baru. Juga yang saya warna kuning ini ya, 51, 41, 50. Sehingga kita temukan biaya total yang kelima yaitu 8 dikali 51 ditambah 4 dikali 5 ditambah 24 dikali 41 ditambah 16 dikalikan 41 ditambah 16 dikali 10 ditambah 9 dikali 67, hasilnya 2831. Nah, kesimpulannya dari kelima biaya total yang sudah kita temukan lagi, mana yang lebih optimal? Nah, biaya optimalnya ada di langkah atau tahap keempat, yaitu 2831. Kenapa? Karena pada tahap keempat ini sudah tidak terdapat lagi
nilai-nilai yang negatif, sehingga suplai dari biaya total kelima ini yaitu 51, 5, 41, 10, 67. Nah, ini sudah merupakan biaya yang paling optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan selamat belajar. Thank you.